Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Lene Deborah Simangunsong. Saya mahasiswi semester 4 dari STT Hagiasmos Mission Jakarta. Saya ingin memenuhi persyaratan mata kuliah Media Pak 2. Hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan mengenai belajar optimis. Kemungkinan saudara-saudara sudah mengetahui apa arti daripada belajar dan optimis. Namun saat ini saya kembali memperjelas apa arti belajar dan optimis ya. Belajar itu adalah suatu tindakan dari mana suatu hal yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Contohnya saat kita sekolah minggu ya. Saat kita sekolah minggu itu kita mungkin tidak mengetahui ya. Awalnya kita tidak mengetahui bagaimana kelahiran Tuhan Yesus dan sampai ketika dia naik ke sorga. Nah, saat di sekolah minggu kita diajari Tuhan Yesus itu lahir di mana, Tuhan Yesus kenapa harus naik ke sorga. Tetapi kita juga belajar dari hal-hal yang terkecil tersebut. Itu adalah hal ketika kita sudah belajar kita mengetahui. Nah, itu adalah belajar. Nah, ketika optimis itu adalah suatu pemikiran yang positif. Memikirkan suatu masalah itu dapat kita selesaikan dalam kehidupan kita. Tapi dengan Tuhan Yesus ya pastinya. Nah, kita akan sama-sama belajar bagaimana tentang Yosua dan Kaleb yang sangat optimis dengan penyertaan Tuhan mereka bisa mendapatkan tanah Kanaan. Cerita daripada Yosua dan Kaleb dan 12 pengintai lainnya itu terdapat dalam bilangan yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-33. Nah, bilangan yang 13 ini menceritakan bahwa ada 12 orang dari kepala suku yang Tuhan percayakan untuk mengintai tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa memilih 12 orang yang terbaik, 12 orang pemimpin, 12 orang yang Tuhan percayakan untuk mengintai tanah Kanaan. 12 orang tersebut disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan dan akan diberikan kepada bangsa-bangsa Israel tersebut ya, dari suku-suku yang ada. Nah, ketika mereka mengintai tanah Kanaan tersebut, mereka melihat orang-orang yang ada dalam tanah Kanaan itu, mereka melihat apa aja yang mereka lihat dari sana, yaitu tentang bagaimana orang-orang yang ada di sana, yaitu mereka berlimpah susu dan madunya, bahkan mereka memiliki paras yang elok ya. Nah, dengan cara mereka melihat seperti itu, ada 10 orang dari kepala suku tersebut, mereka berkata, tidak mungkin kita bisa mengalahkan orang-orang yang ada dalam negeri itu. Mereka sangat pesimis, mereka sangat tidak yakin bahwa mereka bisa mengalahkan orang-orang yang ada dari tempat itu ya. Nah, tetapi ada 2 orang yang berkata demikian. Kita bisa melihat dalam bilangan yang ke-13 ayat yang ke-13. Bangsa Israel itu sangat yakin bahwa mereka akan mengalahkan orang-orang yang ada dalam tanah perjanjian tersebut ya. Demikian juga ketika ketika kita menghadapi suatu masalah, kita khawatir, itu tidak baik ya teman-teman. Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita bisa melihat dalam Filipi ayat yang keempat, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kemungkinan Yosua dan Kaleb itu sangat yakin kepada Tuhan. Bagaimana? Kenapa mereka bisa yakin? Karena mereka sudah mengenal Tuhan, karena mereka sudah percaya kepada Tuhan, karena mereka yakin bahwa Tuhan Yesus mampu untuk menolong mereka, bahkan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Nah, ketika kita juga dalam pekerjaan, dalam persekolahan, perkuliahan kita harus tetap yakin kepada Tuhan. Kita harus tetap optimis kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada dalam kehidupan kita ya. Baik dalam permasalahan keluarga, bahkan permasalahan lingkungan di sekitar kita, bahkan dimanapun kita berada, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada. Demikian juga pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisah Yosua dan Kaleb itu, yaitu mereka mengandalkan dan membuat Tuhan Yesus itu nomor 1 dalam kehidupan mereka. Mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu sangat luar biasa. Nah, jadi optimis itu adalah sikap kita untuk mengambil suatu tindakan bagaimana supaya kita tetap hidup dalam pemikiran yang positif ya, untuk menghadapi suatu masalah. Mungkin demikian firman Tuhan yang dapat saya sharingkan buat teman-teman pada hari ini.
Jika ada yang ingin menyanggah atau menyarankan yang lainnya, silakan komen di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.